Jadi kan salah satu permasalahan kita ini belakangan kredit kita growth sangat rendah ya pasca pandemi ini ya, bahkan sebelum pandemi pun memang tren pertumbuhan kredit kita itu sudah sangat turun. Jadi kalau kita lihat trennya dari waktu ke waktu, kredit growth kita ini sekarang memang sedang mengalami deselerasi. Nah terus kemudian ditambah dengan pandemi itu memang menjadi semakin berat untuk kredit growth. Nah belakangan ini, sensitivitas kredit growth terhadap penurunan dari suku bunga acuan itu pun semakin berkurang elastisitasnya. Artinya responnya itu semakin kecil begitu ya. Jadi artinya ada faktor-faktor lain di luar suku bunga yang cukup mempengaruhi permintaan terhadap kredit perbankan. Nah, ini bisa jadi ada beberapa hal. Yang pertama, tentu kondisi ekonomi ya, karena demand kan masyarakat sedang lemah, ketidakpastian seperti ini. Orang kan istilahnya dalam kondisi seperti ini bagaimana mau melakukan ekspansi usaha, kemudian menambah kredit mereka, maka cenderung ingin melunasi kredit karena kondisinya dalam kondisi tidak pasti. Jadi cenderung, tidak berani gitu untuk mengambil kredit, itu yang pertama ya dari sisi demand masyarakatnya sendiri. Kemudian Mhm. dari sisi supply, kredit pun bermasalah karena perbankan sendiri itu banyak membeli obligasi pemerintah saat ini ya dan obligasi swasta juga. Jadi karena return-nya cukup menarik dengan resiko yang lebih rendah begitu ya, sehingga karena untuk memberikan kredit baru itu pun sangat berisiko dalam kondisi pandemi, tidak semua sektor karena pilih-pilih juga perbankan sektor-sektor itu. Nah, kemudian perbankan pun kan harus, meningkatkan CKPM-nya mereka, cadangan kerugiannya di saat, kondisi sedang tidak pasti seperti ini. Nah, itu menyebabkan supply kredit ataupun demand kredit itu memang sangat terkontraksi. Meskipun demikian sebelum pandemi pun itu sudah terjadi deselerasi itu, tetapi dengan pandemi itu semakin parah. Nah, jadi ada faktor di luar suku bunga kredit yang juga menekan. Dan kemudian faktor lain itu adalah perkembangan dari financial technology. Jadi kalau kita lihat, diperkirakan ya oleh para analis tuh pertumbuhan dari fintech lending tuh bisa mencapai 300%. Jadi masyarakat juga beralih ke financial technology, apa namanya, kredit dari fintech gitu. Nah ini juga yang menyebabkan kredit kepada perbankan juga menjadi turun. Jadi yang perlu kita lihat adalah untuk menurunkan lagi, juga bagaimana transmisi ke suku bunga kredit perbankan. Nah kadang, suku bunga kredit perbankan trennya juga sudah turun in average ya kalau kita lihat, namun turunnya memang tidak setinggi dari penurunan BI rate gitu. Jadi kalau kita bandingkan antara delta penurunan BI rate dengan delta penurunan suku bunga kredit tentu jauh lebih kecil dari penurunan suku bunga kredit, walaupun tetap sudah ada respon turun. Makanya BI terus mendorong transparansi assessment dari SBDK, suku bunga dasar kredit, untuk terus mendorong penurunan bunga kredit. Tetapi tadi penurunan bunga kredit ini nggak persi langsung otomatis menaikkan permintaan kredit, walaupun itu tentu bisa membantu secara teori, tapi dalam praktek ada hal-hal di luar suku bunga yang menjadi pertimbangan mengapa permintaan terhadap kredit itu menjadi sangat lemah begitu. Tapi ya setidaknya dengan suku bunga yang makin turun itu diharapkan juga bisa mendorong. Cuman tadi efek magnitude-nya itu memang tidak bisa kita harapkan untuk terlalu besar gitu. Jadi selain dari memang menurunkan suku bunga kredit perbankannya sendiri yang harus terus didorong, faktor-faktor lain yang tadi mempengaruhi rendahnya permintaan ataupun rendahnya suplai kredit perbankan itu juga perlu diselesaikan secara simultan. Demikian message-nya tuh jadi tidak hanya suku bunga Mhm. saja yang harus kita perbaiki. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.